Kami lanjutkan dan selain Bapak Pras Toko telah hadir di studio Berita 1 anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Arief Budimanta. Halo Pak Arief, apa kabar? Terima kasih telah bergabung sama kami di Economic Review Berita 1. Pak Arief, kita akan membahas mengenai komitmen ataupun kepastian bahwa Indonesia akan memberikan pinjaman senilai $1 miliar kepada IMF. Tadi Pak Pras sempat memberikan pandangan bahwa ini sebetulnya kesan yang positif dan dari Pak Jumanto dari kalangan pelaku usaha juga menilai ini merupakan manuver bagus terutama untuk meyakinkan investor asing ataupun dunia global bahwa kondisi perekonomian Indonesia sudah jauh lebih baik dibandingkan pada saat krisis lalu. Anda menilainya dari kalangan DPR seperti apa? Jadi yang pertama ya, kalau kita lihat bahwa ini merupakan bagian daripada komitmen di G20 ya. Di G20 itu ada 20 negara. Negara kita itu nomor 2 yang paling bawah GDP per kapitanya setelah India. Gitu ya. Kemudian yang kedua, G20 ini kan grup dari para menteri keuangan dan Bank Indonesia. Jadi ini sebenarnya grup diskusi begitu ya, grup kongko-kongko. Jadi sebenarnya komitmennya bukan satu komitmen yang sifatnya itu legally binding ya. Berbeda misalnya kalau komitmen yang terkait itu dengan UN. Jadi menurut Anda gitu sendiri ya. Indonesia seharusnya Ya, bisa lebih tegas? Sebenarnya bisa lebih tegas dalam hal ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat bahwa ada komitmen misalnya yang disampaikan tadi saya baca melalui media online, Pak Menteri Perekonomian mengatakan bahwa Indonesia insya Allah akan berkomitmen untuk memberikan pinjaman sebesar $1 miliar. Kemudian Pak Gubernur Bank Indonesia juga mengatakan hal yang sama dan itu diambil dari cadangan devisa kita dan itu kemudian tetap dalam bentuk cadangan devisa, tetapi itu diportofoliokan gitu ya untuk membeli obligasi yang dikeluarkan oleh IMF. Nah, persoalannya kemudian pilihan-pilihan terhadap pembelian obligasi itu kan banyak. Bukan hanya persoalan keamanan, tetapi juga imbal hasil. Kalau kita berbicara masalah imbal hasil, maka kemudian imbal hasil dari obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berbentuk surat utang negara ataupun surat berharga negara itu nilai imbal hasilnya lebih besar mungkin dibandingkan dengan IMF gitu ya. Kalau kita dapat memberikan sampai dengan 5,5%, kita IMF nggak tahu tuh berapa begitu, dan manfaatnya lebih dirasakan ke dalam negeri gitu ya, sebesar $1 miliar dalam kerangka misalnya untuk menutup defisit kita kalau memang kepentingan nasional berada di atas segalanya. Jadi gitu. untuk kali ini kepentingan nasional kemudian menjadi prioritas kedua ketika Indonesia memberikan pinjaman $1 miliar? Kelihatannya seperti itu. Ini kan persoalan kepentingan pencitraan, gagah-gagahan, ya kan, dibandingkan dengan persoalan kepentingan nasional gitu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga dari sisi sebenarnya aspek konstitusional ya. Kita juga harus menelusuri apakah bahwa Bank Indonesia itu diperintahkan oleh Presiden untuk memperluas memberikan pinjaman sebesar $1 miliar. Kalau kemudian Bank Indonesia diperintah oleh Presiden, maka kemudian kita bisa mempertanyakan independensi daripada Bank Indonesia seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23. Di situ dikatakan bahwa Bank Sentral itu diatur independensinya oleh undang-undang dan pemerintah tidak boleh intervensi. DPR aja tidak boleh intervensi terhadap kebijakan Bank Indonesia. Jadi ini menurut pandangan saya ada persoalan-persoalan yang anomali terlepas dalam persoalan pencitraannya begitu ya, saya rasa begitu. Oke, Pak Pras.